Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar tadi kita sama-sama bisa belajar menuntut ilmu di pagi hari ini ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semua masuk. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian bisa sehat selalu. Materi hari ini kita akan belajar tentang kurban. Ada yang tahu dari kalian kurban itu apa? Iya, benar, kurban itu menyembelih hewan kurban. Secara bahasa, kurban artinya koroba, yang mana koroba itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah dekat. Nah, secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban atau hewan tertentu di hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, dalam berkurban, apa sih hukum dari berkurban itu? Ada yang tahu tidak hukum dari berkurban itu apa ya? Ya, benar, hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad. Kemudian, bukan hanya itu, terdapat beberapa syarat untuk orang-orang yang berkurban. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, berakal sehat atau tidak gila. Yang ketiga, baligh atau sudah dewasa. Yang keempat, merdeka atau bukan budak dan hamba sahaya. Yang kelima adalah mampu. Mampu dalam arti apa? Mampu dalam arti berkurban. Untuk memperjelas teori-teori tersebut sudah diterangkan di Al-Quran, yang mana Allah berfirman pada surat Al-Kautsar. Teman-teman sudah pada tahu kan surat Al-Kautsar ayat 1-3? Arti surat Al-Kautsar ayat pertama yakni, sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Sudah jelas kan anak-anak? Dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar bahwa berkurban juga sudah dijelaskan secara jelas di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3, yakni di ayat kedua. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya. Disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, sudah pahamkan penjelasan mengenai pengertian kurban, hewan, serta syarat kurban? Selanjutnya kita akan masuk materi mengenai waktu, tempat, dan hewan yang diperbolehkan dalam berkurban. Sebelum menjelaskan, apakah anak-anak tahu tempat dan waktu yang digunakan dalam berkurban? Baik, mari kita pahami bersama waktu dan tempat yang digunakan dalam berkurban. Jadi, berkurban dapat dilakukan pada yang pertama adalah awal waktu. Maksud dari awal waktu itu adalah perayaan Hari Raya Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban memiliki waktu sebanyak 4 hari, yaitu pada Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 dan Hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kedua adalah berkurban pada akhir waktu. Maksud dari berkurban pada akhir waktu itu walaupun pada hari raya kurban selama 4 hari, yaitu hari terakhir 13 Zulhijjah dengan batas waktu sebelum terbenamnya matahari pada hari keempat tersebut. Dan yang ketiga adalah penyembelihan pada waktu siang atau malam hari.
Tidak ada larangan khusus tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada siang atau malam hari anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai hewan yang diperbolehkan dalam berkurban. Apakah anak-anak tahu hewan apa saja yang diperbolehkan dalam berkurban? Baik, mari kita bahas bersama-sama mengenai hewan apa saja yang diperbolehkan dalam berkurban ya. Yang pertama adalah sapi, dan yang kedua adalah kambing, yang ketiga adalah kerbau, yang keempat adalah unta, dan yang kelima adalah domba. Baik, itu hewan-hewan yang diperbolehkan untuk berkurban. Hewan-hewan tersebut dapat digunakan dalam berkurban ya. Bagaimana anak-anak, udah paham kan? Apa aja hewan yang diperbolehkan untuk berkurban? Jika sudah paham, kita masuk ke sunnah penyembelihan hewan kurban. Nah, sebelum penyembelihan hewan kurban itu di tanggal 1 Dzulhijjah sampai di hari Idul Adha disunahkan untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Di saat penyembelihan hewan kurban disunahkan yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga membaca takbir, yang keempat hewan kurban diarahkan ke arah kiblat, yang kelima pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban harus tajam. Karena apa? Jika tumpul, pisau akan menyembelih hewan kurban itu akan memperlambat penyembelihan. Nah, di situ hewan yang disembelih itu akan merasa tersiksa, sedangkan kita tidak boleh menyiksa hewan. Nah, maka dari itu kita harus mempertajam pisau terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu hewan kurban disembelih di hadapan warga, sehingga saat penyembelihan banyak yang mendoakan. Ketika kita menyembelih hewan kurban, di situ kita disunahkan dalam keadaan suci. Setelah itu kita masuk ke hikmah dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, ada yang tahu nggak hikmah dalam penyembelihan hewan kurban itu apa? Yang pertama yaitu menambah rasa ketakwaan kita terhadap Allah. Yang kedua, menambah rasa keimanan kita terhadap Allah. Yang ketiga, menambah rasa syukur kita terhadap Allah. Yang keempat, yaitu menambah rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Sampai di sini ada yang belum dipahami anak-anak? Kalau belum ada yang dipahami, boleh ditanyakan. Nah, udah paham semua ya anak-anak? Setelah itu kita masuk ke pembagian kurban. Pembagian kurban itu ada dua. Yang pertama yaitu kurban nazar. Nah, di sini itu kurban nazar, orang yang berkurban itu tidak mempunyai hak untuk mendapatkan daging kurban tersebut. Lalu kemana daging kurban itu diberikan atau dibagikan? Nah, daging kurban nazar itu dibagikan kepada fakir miskin. Nah, yang kedua yaitu kurban sunnah. Di sini kurban sunnah itu yang dimaksud yaitu kurban di saat hari Idul Adha. Di saat hari Idul Adha itu pembagian daging kurban itu yang pertama sepertiga itu dikasihkan kepada orang yang berkurban, sepertiganya lagi dikasihkan kepada orang fakir miskin, yang ketiga yaitu diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Sampai sini adakah yang perlu ditanyakan anak-anak? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kita tutup ya pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu akan memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus belajar ya anak-anak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.